Alhamdulillah. Episode ke-12 dari 100 Days Challenge ya. 100 live talk show nih, Masya Allah. Mak Muri akan hadirkan 100 muslimah inspiratif yang luar biasa. Dan setiap hari loh ya, Senin sampai Minggu, nggak peduli tanggal merah. Gak peduli hari raya kayak nanti ya masuk juga nih hari raya ya. Nah insya Allah ya, doain teman-teman ya, semoga program ini berjalan. Salah satu misi aku adalah mau menyemangati nih para muslimah untuk terus berkarya walaupun cuma di rumah gitu. Jadi aku udah merasakan banget ya, Masya Allah, keberkahannya kalau kita tetap stay di rumah, tapi ternyata masih bisa berkarya kok dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada gitu. Jadi jangan sedih ketika kita nih para muslimah yang katanya, ya aku udah sekolah tinggi-tinggi kok cuma di rumah aja. Wah, ini nih yang harus disemangati nih, disuntik nih. Sama seperti bintang tamu kita hari ini yang kami angkat temanya adalah rezeki deras dari teras. Gimana caranya dari teras rumah tapi bisa memiliki penghasilan yang luar biasa ya. Bahkan Masya Allah nih ya, pelanggan-pelanggannya tuh para selebritis loh ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara merintisnya, kemudian strategi pemasarannya, dan pada akhirnya sekarang bintang tamu saya yang satu ini ya juga sudah berhasil meresignkan suami. Yang dulu kayaknya aduh bisnisnya apa ya, gimana ya gitu, enggak lah, nggak berbisnis gitu ya, karena memang juga tidak ada turunan dari keluarganya yang berbisnis. Nah, seperti nasib suami aku yang juga aku resignkan ya. Awalnya memang aku duluan yang berbisnis, kemudian suami masih kerja kantoran, tapi setelah itu aku ajak suami untuk bangun bisnis bareng gitu. Jadi alhamdulillah nih, lebih seru loh kalau di rumah itu kapalpreneur. Dari bimbel underscore GILC Kendari, divaksin kali ya Mbak Muri ya. Divaksin. Oke. Dan serunya lagi, bintang tamu kita yang satu ini bermulai dari hobi, tapi sekarang malah alhamdulillah sudah punya karyawan, kemudian juga pelanggannya artis. Ini dia, kita beri tepuk tangan untuk kakakku tersayang. Baru hari apa tuh ya? Waalaikumsalam. Hari apa tuh ya? Ada teman aku gini, kok ini mirip? Oh ya, hari 2 hari yang lalu, kemarin semalam semalam. Kok ini mirip sama kayak Teh Muri ya katanya gitu kan ya? Kok ini mirip sih katanya gitu? Iya itu emang kakaknya, kata istrinya gitu. Jadi ternyata temen aku itu ngeliatin Me Time Factory waktu Mami lagi live ya. Oh ya teman-teman, jadi aku manggil kakakku ini Mami ya. Jadi karena memang anak-anaknya manggilnya Mami, jadi aku ikut manggilnya Mami. Itu karena aku dipanggilnya Bunda, jadi aku juga dipanggilnya Bunda gitu. Nah, jadi kata temen aku nih, kok ini mirip Teh Muri ya? Iya itu emang kakaknya katanya gitu. Jadi kita sama-sama bisnis online nih teman-teman ya. Seru loh gitu ya, walaupun emang perlu waktu untuk ngomporin ya kakakku ini untuk mau berbisnis. Nah, kakakku ini malah jam terbang di dunia karirnya dengan prestasi di dunia karirnya jauh lebih panjang dari aku. Boleh Mami kenalan dulu sama teman-teman aku nih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Instagram yang nonton, buruan ya, nonton nih. Daging banget nih yang mau buka usaha. Nah, teman-teman yang usahanya udah jalan, jangan lupa harus wajib juga nih nonton di sini. Karena apa nih? Di atas nih. Adik aku biasa nih buka usaha. Kamu punya berapa usaha sekarang? Ada 4. Oh, ada 4. Mantul ya, gimana tipsnya dari kita? Wajib banget nih ditonton sampai habis ya. Assalamualaikum, aku namanya Muri Anandayu. Usahaku saat ini baru satu. Lagi aku batangin dulu, namanya Witan Factory. Aku usaha tanaman hias gitu. Usahaku ini udah 4 tahunan. Aku mulai dari teras. Sesuai dengan judul live hari ini, rezeki deras dari teras. Bener banget. Karena dulu awalnya ini aku sebenarnya kecemplung. Jadi aku dulu bertahun-tahun kerja kantoran. Dari perusahaan Singapura, perusahaan Jepang, perusahaan Amerika, perusahaan lokal.
dan beberapa perusahaan lainnya. Kebanyakan aku juga bekerja sebagai marketing. Nah, dari kantor-kantor itu kan biasanya suka kasih training ilmu marketing ya. Jadi alhamdulillah tidak ada yang sia-sia, Allah kasih kita jalan gitu. Pasti ada ilmunya kalau kita memang mau ambil ilmunya. Tapi kalau kita tidak ambil ilmunya, Allah kasih kita jalan kemana aja pasti nggak akan ada hikmahnya. Gitu deh. Nah, yang sekarang nih, yang di atas adalah adik aku, namanya Muri Handayani. Kita ini 5 bersaudara. Aku anak kedua, Muri Handayani anak kedua. Aku terbalik. Terbalik kamu. Umur kita cuma beda setahun. Jadi aku anak pertama, Muri Handayani anak kedua, Panji Dewantoro anak ketiga, Muri Dewi Listiani anak keempat, Muri Cynthia Balkis anak kelima. Bingung kan? Muri semua ya. Gitu. Jadi ada yang bilang, Mami ada yang bilang mirip, ada yang bilang mirip katanya. Tapi kalau aku lagi lihat nih sekarang ya, yang membedakan kita adalah hidung aku gede banget nih kayaknya. hidung lama banget ya ampun, hidung aku gede banget. Aku tuh lagi sakit gigi, Mami. Aku lagi sakit gigi dari pagi, terus aku tidur nih, aku baru bangun tadi jam 3 karena lagi teler. Bukan, ini udah minum obat, udah minum kumur-kumur daun sirih segala macam. Nah, akhirnya baru bangun pas, oh iya bangun nih live nih ya. Jadi ini mukanya muka bantal. Nah, mirip ya. Oh, Mami pakai kacamata juga jadi mirip ya. Tetap lah yang membedakan. Aku dari jauh aja kayaknya hidung aku gede banget ya. Jadi itulah ya. Nah, ini kakakku yang pertama nih teman-teman. Oke. Salam dari Raja Kabupaten Tangerang. Wih, rame nih yang nonton ya. Beda ya kalau bintang tamunya selebgram mah. Nah, mau ditanya apa nih aku interogasi apa hari ini? Oke, nah nih Mami, kan dulu kan ini aku mau komporin juga nih teman-teman yang sekarang masih galau ya, masih galau kalau kerja kantor, kalau nggak kerja kantoran itu nanti rezekinya gimana, nanti anak aku bayar sekolahnya gimana, nanti bayar cicilan rumah gimana, bayar ini itu gimana gitu kan ya. Nah, dulu nih waktu mami dan aku yakin banget sebenarnya penghasilan mami sekarang sama dulu ketika kantoran itu sekian kali lipat banyaknya gitu ya. Ini by the way ini baru renovasi rumah loh, 2 lantai loh, luar biasa kan gitu ya. Itu dari hasil bisnisnya yang sekarang. Dia itu jauh banget pasti penghasilannya dibanding sama ketika dulu karir gitu. Nah, mami boleh cerita nggak sih pada akhirnya ini kan testimoni orang yang bener-bener resign ya. Kalau aku mungkin resignnya malah sebelum nikah ya. Aku selama nikah aku nggak ngalamin kerja kantoran. Nah, kasih motivasi dong mami nih. Oh, buat yang para mami-mami ya. Kalau belum jadi mami, kalau menurut aku sih oke sih berkelana cari ilmu ya di kantoran. Tapi kan kalau udah punya anak kan jadinya kayak kakak Kila ya, pas mami mau kerja kan nangis gitu kan, tuh sedih banget gitu ngelihatnya gitu ya. Coba mami, apa sih pada akhirnya yang membuat mami akhirnya yakin resign waktu itu teh? Yakin resign. Yang bikin yakin resign adalah mirisnya hatiku melihat anakku sakit paru-paru. Gitu. Jadi aku ini kan di antara kita 5 bersaudara, aku yang paling sering sakit ya. Jadi aku dulu tuh memang fisiknya lemah sekali, tapi nggak pernah berhenti buat olahraga gitu. Dari SMP mimisan terus, tapi olahraganya ikutnya basket, silat, berenang, nggak berhenti bergerak gitu. Jadi semangatnya oke banget, tapi fisikku kurang mendukung sepertinya. Nah, terus apa yang menjadikan aku resign adalah ya lillahi ta'ala gitu aja sebenarnya. Rezeki kalau sudah berumah tangga, rezeki kalau nggak dari suami ya dari istri gitu. Kalau nggak untuk ibu atau bapaknya ya untuk anaknya gitu. Jadi sebenarnya harus diikhlaskan apa yang sudah dipunya omset, misalkan kita gaji dari kantor gitu ya, sudah mengalir terus per bulan 5 juta. Mungkin dengan aku dengan posisi marketing ada komisinya tambahan lagi 1 juta, 2 juta, atau ada trip keluar kota, atau ada bonus lainnya akhir tahun dan sebagainya gitu ya. Begitu. Dan dengan begitu banyak
kepedihan hati meninggalkan anak setiap pagi yang ngejar-ngejar kita saat kita mau berangkat kantor. Terus kita yang meneteskan air mata saat anak lagi sakit di rumah gitu, kitanya harus kerja gitu. Itu yang membuat hatiku perih sebenarnya. Gitu. Kan kita 5 bersaudara nih, kita yang mengasuh bukan orang tua gitu. Orang tua ada di sekitar kita, di dekat badan kita tuh orang tua ada, tapi orang tua tidak benar-benar ada buat kita saat kita butuh buat bikin PR, saat kita butuh buat curhat, ya kan? Saat kita berantem sama temen, aku nggak ditemenin sama si itu, gitu kan? Kayak gitu tuh, itu ternyata penting. Kakak Kila juga begitu tuh. Jadi ini aku sebel deh sama si ini gitu. Itu tuh harus didengerin sebenarnya. Karena apa? Anak itu butuh didengerin, bukan diceramahin sebenarnya. Jadi kalau kita punya waktu lebih, punya tenaga lebih, itu benar-benar harta buat aku yang sekarang yang harta. Dan makanya aku bilang sama tim aku ini jualan targetnya bukan menjadi kaya raya, bukan. Aku targetnya ini supaya bisnis aku bisa berjalan, akunya punya banyak waktu di rumah gitu buat anak-anak. Anakku 3, gitu kan, gitu. Jadi memang yang aku cari ada kekayaan waktu, kekayaan kebersamaan sama anak-anak dan suami, gitu. Karena kalau mencari uang nggak akan ada habisnya. Karena kalau manusia mengejar materi untuk bahagia, seumur hidup nggak akan bahagia, gitu deh. Ini mau kasih. Nah, tuh ya. Jadi mami ini resign akhirnya ya karena pada akhirnya bergejolak hatinya ya, drama dengan kakak Kila anak pertama, dan memang izin Allah waktu itu sakit ya mami ya. Tapi ya memang jalannya Allah begitu ya. Mungkin kalau kalau nggak gitu akhirnya tidak kuat hati. Tapi kan kalau teman-teman ya janganlah sampai nunggu anak sakit dulu baru kita resign ya. Toh ternyata faktanya Mami sudah membuktikan nih kerja kerja di rumah, berkarya di rumah itu juga bisa kok punya penghasilan gitu. Ada ini sini ada Mbak Ike dan Meliani Putri dikomporin Mbak Hani nggak mempan. Aku udah pernah ngomporin dia nggak mempan. Jadi bertahun-tahun nggak mempan Mbak Ike. Jadi akhirnya sama sama Allah. Nah, sama Allah dikomporinya dengan dikasih ujian sakit kakak Kilanya dan alhamdulillah selalu sehat, masya Allah ya. Sekarang 3 nih anaknya nih. Oke. Jadi gitu. Aku kelas 5. Udah sama tingginya ya, jangkung banget kakak Kila tuh. Nah, Ami, kan pada akhirnya resign nih. Nah, kemudian itu waktu awal-awal bisnisnya memulainya apa aja sih sebelum me time tuh? Tuh, temen aku nih, tuh. Dengan semut dan hama ya. Gitu. Ini di rumah apa di toko? Iya, aku masih di toko nih. Oh, pohon duit itu pohon duit. Pohon duit itu. Pohon duit. Gitu. Nah, kalau kakak Kila sih ya sebenarnya ya dia senang gitu. Alhamdulillah. Kalau aku kan kalau untuk urusan hamil aku udah keguguran 3 kali ya. Gitu. Aku kapok udah pernah keguguran di kantor sekali. Terus 2 kali keguguran di kantor yang berbeda gitu. Jadi waktu setelah kakak Kila sakit, terus aku masih sempat kerja lagi tuh kantor. Terus kemudian berbicaralah sama suami kan, mau punya anak lagi, tapi mengetahui kondisi fisik aku sepertinya dengan kondisi aku hamil dan bekerja kantoran kayaknya tidak memungkinkan. Akhirnya ya aku berdoa sama Allah gitu, lillahi ta'ala aja, kalau memang dikasih berkah untuk dipercayakan anak lagi gitu, aku akan berhenti. Terusnya mencoba mengais rezeki yang Allah kasih dari rumah, itu aja. Nah setelah itu udah tuh aku resign dan waktu itu gaji suami cuma 3 jutaan atau 5 jutaan gitu ya, dan itu untuk kita bertiga gitu. Nah setelah itu akhirnya aku coba, karena aku suka kreasi ya kan. Maaf ya kalau ada suara motor mobil, malu pinggir jalan ini. Nah, kalau kreasi waktu itu aku sempat bikin juga pertama kali, itu pot hitam aku kreasikan pakai flanel. Itu. Nah, itu meskipun belum laku banget, tapi media itu sangat tertarik untuk
lihat dan mendukung produk aku itu, sampai Metro TV itu belum ada pohonnya tuh. Metro TV, tabloid Jenny pada zaman itu ya, yang lagi ngehits juga gitu. Nah setelah itu aku pikir kayaknya ini bagus juga, cuma kalau aku jualan kreasi aja, kreasi flanel aja, kayaknya kurang maju. Kenapa? Orang Indonesia masih kurang menghargai nilai seni sis, gitu ya. Jadi hasil beradu pikiran dengan nyokap dengan mama, katanya coba jual tanaman. Akhirnya jual bunga gitu kan, bunga potong, bunga krisan dan sebagainya. Dan ternyata bunga krisan itu hanya bisa hidup sekitar 2 minggu gitu, jadi nggak awet gitu. Nah supplier bilang itu hidup, potong aja ntar hidup lagi, potong aja hidup lagi. Ternyata tidak, dan banyak pelanggan yang ngabur. Gitu lah. Aku punya tuh dulu banyak. Ya udah, jadi kalau krisan kayak hidupnya cuma sekali aja ya, sekali berbunga udah mati gitu ya. Kamarlina toko tanaman aku di Pamulang, Tangerang Selatan. Ya, nah kadang kita juga kalau ilmu jangan langsung percaya sama supplier, kitanya juga harus pintar cari ilmunya gitu. Nah setelah itu aku coba untuk jualan bunga dan daun. Akhirnya sekarang bunga minim daripada jumlah daunnya gitu. Nah yang daun-daun kayak gini nih banyak Itu banget ya itu. Ini Yang itu berapa tuh Mami harganya? Fasciata. Kalau ini aku jualnya ini berapa nih? 400. 600. 600-an, 500 600. Itu bener-bener namanya itu namanya pohon duit ya. Ternyata kan zaman dulu iya zaman dulu ada istilahnya pohon duit. Ternyata ada ya, beneran pohon duit loh ya. Pohon duit gitu. Jadi kan aku mulai usaha tanaman hias ini sebelum saat pandemi dan saat pandemi ya sampai sekarang ini. Jadi benar-benar merasakan perbedaannya sebelum dan saat pandemi begitu. Nah, menurut aku banyak sih pelajaran yang banyak banget kita ambil. Kayak misalkan perubahan pandemi gitu. Omset naik banget memang puluhan kali lipat memang gitu. Nah, terus hati-hati juga, supplier juga ada yang nakal. Hati-hati juga, tingkat kriminalitas juga meningkat. Pencurian tanaman sekarang lebih banyak daripada pencurian motor. Hei, ini kok pada beli-beli ya? Tak dulu, ini bukan live sale pemirsa. Oh my god. Kaget. Bukan pasar kaget. Nanti dulu kita ngerumpi dulu. Biasanya. Oke, coba Mami nanti dulu. Itu tadi Mami bilang, Mami tadi bilang ini apa, hati-hati dengan supplier yang nakal. Kayak gimana sih Mami misalnya? Nah, kadang gini, tanaman itu kan benda hidup ya. Jadi kadang, dan akarnya nggak kelihatan kan kayak gini. Gitu. Nah, kalau supplier nakal itu biasanya akarnya belum tumbuh atau tanamannya belum siap jual, itu udah dijual ke kita. Gitu. Jadi kita kan nggak semua tanaman itu dijual dengan cara dibongkar kan. Misalkan dari kebun datang seperti ini, ya udah kita jual seperti ini. Tiba-tiba seminggu kemudian mati, ternyata pas diangkat nggak ada akarnya. Nah itulah kenapa tanaman jadi mahal, karena butuh waktu, petani yang baik butuh waktu untuk masa perkembangan si tanaman masing-masing, seperti itu gitu. Jadi kalau kerugian di masa pandemi ada juga kerugian, nggak 100% untung. Itu banyak teman-teman penjual juga yang tanamannya hilang gitu. Jadi banyak pembeli nggak keawasan, nih dicabut masuk ke dalam tas, masuk ke dalam ampun, niat banget gitu, kayak ada klepto gitu ya, datang di bawa tas gede dicabut gitu Mami ya. Ya ampun. Ya, makanya aku nih lagi mau renov toko, doain insya Allah. Karena menghindari nih teman-teman yang punya usaha, yang usahanya juga terbuka di pinggir jalan seperti aku. Bulan puasa sebentar lagi datang, pandemi masih berlangsung. Hati-hati sama properti dagangan kita, gitu. Kita nggak tahu siapa yang bakal jahilin kita ya. Kita sebaiknya wanti-wanti aja, gitu. Gitu deh. Jadi waspada ya, waspada. Mami, ini ada yang nanya dari kcharley.farm. Tahun mulainya kapan? Aku mau udah 4 tahunan.
Berarti 2016 ya? 2016-an. 2016, oke. Iya. Tadi tuh ya ternyata pada akhirnya learning by doing ya Mami ya, karena memang Mami nggak ada Mami bukan lulusan, Mami ini bukan lulusan biologi teman-teman, Mami ini lulusan sastra Inggris, jadi nggak ada kaitannya sama pepohonan ya, gitu ya. Jadi learning by doing. Dan ternyata pengalaman lah yang mengajarkan banyak hal ya Mami. Nah, sekarang ini tadi kan aku nih mau ini juga nih sharing ke teman-teman. Pada akhirnya kok suami mau resign sih gitu? Diapain sama Mami tuh? Berantemnya kayak gimana dulu? Aku 2 tahun pertama itu aku running sendiri. Sama yang 1 tahun pertama aku sendirian, benar-benar sendirian. Jadi dari hunting tanaman, bersihin toko, bersihin pot, packing, jualan. Kalau bangun tidur, buka handphone itu ada 60 chat, 40 chat tuh bangun tidur ya. Padahal malam udah dibalesin. Laris manis itu alhamdulillah itu memang dari awal buka. Nah, awal buka waktu zaman masih jualan bunga, itu aku belum sampai toko, ibu-ibu udah pada ngantri di depan toko aku gitu. Ya Allah, berkah banget. Aku merasa ya alhamdulillah gitu. Jadi kalau misalkan kita percayakan hidup kita pada Allah tanpa kita berusaha, itu juga salah. Kalau kita mempercayakan hidup kita pada Allah, kita berusaha sebaik mungkin, ya insya Allah ada aja jalannya gitu kan. Ini dulu tempatnya ini, toko aku ini bekas, ya Allah malu ngomongnya, bekas warung mie ayam, gubuk mie ayam gitu. Nggak ada, nobody believe me gitu, nggak ada yang percaya sama aku kalau tempat ini bakal jadi sukses. Nggak ada satupun, termasuk suamiku gitu. Terus ya sebagai seorang yang minim modal, aku harus memaksimalkan yang ada gitu. Jadi toko ini aku Jadi dulu modal awal berapa Mami? Modal awalnya? dulu sebelum disebut toko ya, masih gubuk, itu aku di rumah modalnya itu aku 300.000. Tuh, dengerin teman-teman, cuma modal 300.000. Jadi kalau mau mulai bisnis, jangan tunggu punya uang banyak, tapi modal dari 300.000 aja sekarang udah bisa sampai ratusan juta ya, Masya Allah ya. Yang penting ada tekad dan mau belajar. 300.000 tuh ternyata ya untuk bisnisnya sebesar Me Time Factory ini ternyata diawali dengan 300.000, Masya Allah. Lanjut, dan Mami. handphone aku ini bukan orang yang bangga punya handphone bagus, bukan. Aku pun juga nggak ngerti aplikasi-aplikasi di handphone, juga nggak ngerti gitu. Instagram pun aku minta aja sama ya adik-adik kita lah, kan mereka lebih update ya gitu, karena usianya lebih muda, mereka lebih update gitu. Jadi aku handphone seadanya, aku modal 300.000-an, aku mulai dari teras jualan kaktus, karena itu paling gampang perawatannya. Kaktus disiramnya sekitar 7 hari 10 hari sekali gitu, tergantung jenisnya. Nah, itu aku modal foto dari handphone seadanya, masukin Instagram. Udah, habis gitu permintaan bertambah, ketemulah aku melirik gubuk reot dan penuh debu ini dari bambu gitu. Akhirnya aku coba, aku renov setengahnya karena uangnya nggak banyak. Setengahnya aja, itu pun memohon-mohon sama suami, aku minta uang 1.500.000 buat renov tokonya gitu. Jadi aku renov, udah aku dagang sendiri, aku buktikan sama suami aku kalau aku tuh bisa. Memang awalnya nggak setuju, sama sekali nggak setuju, karena dia biasa melihat aku bedakan, pakai high heel, pakai lipstick, cantik, bersih, berangkat pulang pergi ya, jemput anak, nganter anak, titip anak gitu. Sekarang harus ngeliat istrinya pagi-pagi kucel hunting tanaman. Sampai rumah istrinya udah bau keringat, ya kan. Siang kita makan masing-masing. Malam juga kadang masing-masing. Suamiku kalau kerja itu berangkatnya habis zuhur, pulangnya jam 12 malam. Gitu. Jadi kita satu rumah tapi kita tidak hidup bersama. Jadi saat suamiku tidur, aku bangun, aku kerja. Jadi saat aku tidur, suamiku kerja di luar. Jadi kita nggak ketemu. Gitu deh. Nah, aku tidak mau hidupku berlangsung seperti itu hingga aku tua. Jadi aku merasa ini adalah hal yang perlu untuk dilakukan sekarang, sedari dini. Gitu. Aku bertekad, setuju ataupun tidak setuju suamiku, aku harus mulai ini sekarang juga gitu, karena target aku adalah
umur 40, which is sebentar lagi. Sebentar lagi 40. Pensiun ya. Aku dan suamiku bertarget di usia 40, kita nggak mau jor-joran. Gitu. Kita usahakan kita miliki yang ada saat ini untuk dimaksimalisasi, menjadikan modal untuk jadi tabungan, investasi. Sekalipun kita punya uang sekarang, kita nggak ditimbun, tapi kita diputar. Gitu. Jadi yang mau punya usaha, jangan nimbun sekarang, nimbunnya ntar kalau udah tua. Nah, jadi akhirnya kan tadi 2016 mulai, terus tahun pertama itu benar-benar sendiri, tahun kedua itu udah mulai ada yang bantu ya, udah ada karyawan gitu kan ya. Nah, terus berarti suami tahun keberapa nih akhirnya? Akhirnya setelah merayu, setelah berdoa, setelah melihat perjuangannya istri, akhirnya tahun keberapa? 3. Wow, teman-teman, tahun ketiga loh. 3 tahun memperjuangkan sendiri, akhirnya di tahun ketiga baru suami mau sebenarnya terjun juga ya, bantu juga ya, kan kadang kalau belanja-belanja juga bantu, tapi benar-benar full akhirnya ngebantuin setelah di tahun ketiga. Jadi teman-teman yang sekarang merasa suaminya belum, tapi tetap harus ridho ya, suami itu pasti harus ridho dulu. Kalau suami nggak ridho ya kita jangan bisnis gitu kan ya, pasti akan banyak masalah gitu. Tapi ketika Allah belum bukakan hati suami, sabar teman-teman, sabar, banyakin berdoa, dan sebenarnya jangan terlalu banyak dicerewetin ya mami ya gitu ya, biar aja nanti melihat kok gitu. Kan intinya gini, Semakin berantem. oh, semakin dicerewetin semakin berantem. Jadi sebenarnya suami itu wajar ya ketika ragu mau resign, karena kan sebagai kepala keluarga, wah nanti ini bisnisnya berhasil nggak ya? Sedangkan ada pengeluaran-pengeluaran wajib, ada pengeluaran-pengeluaran yang pasti keluar yang belum tentu bisa tercover dari bisnis. Tapi mami memperjuangkan selama 3 tahun bahwa menumbuhkan terus lagi belajar dan akhirnya sudah berbuah manis. Kemudian suami melihat, oke deh, that's it gitu kan ya. Akhirnya doanya mami pun diijabah sama Allah di tahun ketiga. Nah sekarang masuk tahun kelima ya mami ya. Insya Allah. Bisnis sekarang masuk tahun kelima. Bapak mertua belum tahu nih kalau anaknya resign. Bahkan bapak mertua kadang udah tahu. Ayah belum tahu. Sampai sekarang belum tahu. Sampai sekarang belum bilang kita. Tapi beberapa bulan ini sepertinya mulai memperhatikan ya. Kenapa? Karena kita tetap kasih jatah. Kita tetap kasih jatah buat bapak mertua setiap akhir bulan gitu. Jadi nggak putus. Itu kita mungkin juga yang mencurigakan ini, kok kenapa ada terus ya di ngurusin bisnis itu nggak? Ada ngurusin bisnis terus gitu ya, nggak kerja. Mungkin berarti ayahmu belum tahu ya. Nah, yang kembali lagi sih memang sebenarnya kalau kita sudah berumah tangga itu haknya kita ya. Jadi sebenarnya nih teman-teman, kenapa sih salah satu penyebab suami mami nih, aku bilangnya Bang Iman ya, suami mami aneh banget suami. Dia bilang, nah suami ini susah banget untuk dirisainkan, sama juga seperti suami aku, memang bukan berada di keluarga yang biasa berbisnis gitu, keluarga yang kantoran. Bisnis yang dijalankan adalah bukan di bidangnya itu. Mereka lebih was-was ke situ, kecuali misalkan oke, kita resign, kita bisnis buka bengkel misalkan kan, atau bisnis jual beli motor atau mobil, mungkin akan lebih lega suami ketimbang dia harus bekerja sama dengan istri di bidang yang sama sekali dia nggak ngerti gitu. Itu sih susahnya. Itu juga yang memberatkan ya. Misalnya kalau kayak suami aku tuh keluarganya adalah dokter, guru, terus memang karyawan-karyawan, nggak ada yang berbisnis gitu. Jadi ini di generasinya keluarga suami aku ya memang baru pertama ini gitu. Nah sama juga di keluarganya mami ya, PNS, kerja kantoran. Jadi ibaratnya mah kayak benar-benar keluar dari jalur dari turunan lah ya, akhirnya baru pertama kali yang berbisnis. Kalau dari keluarga kami memang mama papa kami memang jalurnya jalur pedagang gitu ya, bukan kerja kantoran ya, karena juga nggak diterima juga di kantor kayaknya ya, dengan ijazahnya begitu ya. Nggak diterima juga di kantor ya. Nah oke. Nah mami tadi kan pada akhirnya di tahun ketiga nih ya, akhirnya izin Allah lembutkan hatinya, suami mau bisnis bareng. Nah mulai dong. Bukannya tidak semudah itu pastinya ya, tidak selancar itu pastinya, malah ada konflik-konflik dong biasanya gitu kan ya, karena kerja bareng ya di tempat satu bisnis, kerja bareng pasti ada ribut-ributnya nih. Wah ini yang freeze siapa nih, aku atau mami nih yang gak ada sinyal ya?
Tunggu ya teman-teman, ini sepertinya kendala sinyal. Sambil aku bacain juga pertanyaan teman-teman, ada yang tanya tentang supplier. Wah, Mami keluar. Oke. Nanti tunggu sinyal ya. Boleh teman-teman silahkan siapin pertanyaan atau boleh bertanya sekarang nanti pas Mami masuk apa aja pertanyaan nanti aku bacain ya. Sepertinya kurang sinyal. Wait. Ini udah ada nih. Siap. Ada yang tanya pemasarannya, kendalanya. Nama Me Time Factory. Oke, nanti aku tanyain. Cara marketingnya udah ya, siap. Kirain kembar, kami nggak kembar. Kami nggak kembar. Eh beda 1 tahun. Jadi kakakku 1982, aku 1983. Ada nggak sih di sini yang seumuran sama kami? Lahiran 82, 83, boleh? Yang seangkatan? Ntar ya, aku invited. Oke. Nah, jadi aku sama Mami itu kita dari TK bareng teman-teman ya. Jadi kan memang satu satu apa beda setahun ya. Jadi waktu waktu Mami apa namanya sekolah ya, terus akhirnya sama mama aku sekalian deh gitu ya, biar nggak repot nganterinnya gitu. Nah, jadi akhirnya TK bareng. Nah, kemudian SD nih ya, begitu SD kami masuknya di madrasah waktu itu. Nah, begitu SD udah akhirnya ngomong sama kepala sekolah, ini yang Muri Handayani anak bawang aja ya. Jadi kalau anak bawang tuh maksudnya sekolah-sekolahan gitu ya, anak bawang aja, nggak usah naik kelas gitu ya. Nah, pas kelas 1 naik-naikan kelas 2 ternyata sama kepala sekolahnya aku naik kelas gitu. Loh, kok naik kelas adiknya tinggal aja biar kakaknya kelas 2 adiknya kelas 1. Tapi kata kepala sekolahnya, nggak apa-apa, naik aja, orang adiknya bisa kok ngikutin katanya gitu. Ya udah Ustaz, nanti kelas 2 jangan dinaikin ya, biar kakaknya kelas 3 adiknya kelas 2. Ternyata di kelas 2 aku pun nilainya juga bagus, jadinya tetap harus dinaikin gitu. Ya udah, akhirnya semenjak itu jadi kami satu angkatan di sekolah. Jadi SD bareng, SMP bareng, SD satu kelas, SMP satu sekolah tapi beda kelas. Nah, SMA udah mulai beda sekolah karena kan ada apa kayak apa waktu masuk SMA tuh kan ada pilihan-pilihan sekolahnya ya. Nah, itu kita akhirnya pisah. Kemudian kuliah juga beda jurusan, beda kepeminatan. Kalau Mami ini sastra. Kalau aku ambil teknik informatika komputer. Nah, kemudian menikah di tahun yang sama. Menikah di tahun yang sama. Aku bulan Desember, Mami bulan apa ya? Maret kalau nggak salah Mami itu ya. Jadi kami nikah di tahun yang sama gitu. Homedecor.com Makmur berarti kakak adik ya? Iya sayang. Kami kakak adik. Oke. Apakah kakak bisnis berkembang ini di bidang kakak apa mencoba awalnya? Aku bantu jawab ya. Me Time Factory ini bisnisnya bukan dari bidang karena jauh banget karena kakak aku lulusannya sastra Inggris. Nah, sedangkan bisnis tanaman itu ya memang coba-coba gitu dari awal. Wah, ada generasi 80 nih. Wih, Ma ini 92 ya. Kamu muda sekali ya. 92, 8, Matita 85, homedecor.com 84. Ntar ya, aku coba undang lagi. Oke. Aku bantu jawab ya teman-teman pertanyaannya. Nih mana tadi? Mbak Nur Indah 97. Menjaga mood supaya tetap baik, happy dalam menjalani bisnis bagaimana? Oke. Kalau aku biasanya, kalau aku orangnya logika banget ya. Aku tipikal yang apa ya? Logika bangetnya tuh gini. Aku harus ada sesuatu yang aku kejar. Gitu ya. Aku harus ada sesuatu yang aku kejar. Aku harus ada sesuatu yang uh, deadline. Nah, jadi selain ada kejar, artinya impian ya. Aku harus punya impian yang jelas. Ya, pertama impian yang jelas. Nah, yang kedua harus ada deadline. Kapan deadline-nya? Sama ketika aku ngebangun rumah ini, ya harus ada deadline-nya. Kapan? Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini aku harus melibatkan orang lain. Nah, jadi impiannya berarti gini, aku pengen punya rumah deh gitu kan ya. Ya nanti kalau uangnya udah banyak, aku pengen punya rumah. Nah, aku nggak bisa tipe orang yang kayak gitu. Jadi aku harus
jelas dulu punya rumahnya sebesar apa, harganya yang berapa, kemudian kapan harus terwujudnya tuh. Jadi harus ada deadline yang pasti. Nah, kemudian aku libatkan orang ketiga. Jadi waktu itu memang uangnya belum terkumpul, tapi aku udah langsung cari kontraktor yang developernya ya, yang buat ngurusin pembangunan rumahnya. Ini siap. Yang buat ngurusin pembangunan rumahnya sehingga kita terpacu gitu loh, Ma, untuk ngejar cari duitnya. Nah, karena udah ada deadline, itu yang bikin mood aku terus terjaga. Terjaga dalam artian kalau nggak dibayar ya gimana? Kan udah harus ada yang dibayar gitu. Nah, itu yang impian yang jelas itu yang sudah ada deadline-nya, yang sudah ada apa namanya ya, orang ketiga untuk apa ya, untuk aku bertanggung jawab terhadap pembayaran ini itu. Nah, itu yang membuat mood aku bangkit ketika aku lagi lemas, ketika aku lagi males gitu. Nah, ini Mami sudah ada bersama si ganteng karena anaknya tuh 2 putri, 1 putra ya. Nah, ini anak ketiga nih teman-teman nih. Si Pipi Tembem. Hai, Abang. Hai. Oh, Abang Amar ini ganteng kedua ya. Jadi ayah nggak ganteng sendirian. Udah ada pesaing sekarang ayah teh ya. Mami, ini tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan, aku bacain ya. Uh, uh. Asal muasal nama Me Time Factory dari mana? Me Time Factory. Tadinya kan niatan Risan itu kan pengen punya banyak me time ya di rumah gitu. Jadi pengen juga yang dijual itu adalah me time-nya orang-orang juga gitu. Jadi tanaman supaya jadi me time buat pembeli juga. Nah, kenapa ada factory-nya? Karena ya pengen produk yang aku jual ini seperti pabrik gitu. Jadi masa banyak gitu. Jadi Me Time Factory. Jadi pabriknya Me Time apa sih? Kayak gitu deh. Terus kalau bahasa Inggris di Indonesia jadi pabriknya untuk menciptakan waktu-waktu yang diimpikan gitu. Oke, untuk mengisi me time-nya orang-orang nih, para pelanggan me time-nya bareng-bareng sama Mami di tanaman. Asik. Walau dulu sebenarnya belum arahnya seperti konten. Ya, Mami ada lagi dari Ertos Tangerang. Apa aja nih kendalanya? Kendala menghadapi orang-orang sekitar yang negatif. Wah, kalau mau bisnis yang produknya berhubungan dengan perempuan, jangan takut dijulitin, sis. Udah pasti ada. Sebaik apapun tutur kata kita, sehebat apapun usaha kita, orang yang julid pasti akan ada. Jangan dihindarin, tapi dihadapin, gitu ya. Kayak misalkan ada orang yang bilang, kan toko aku terbatas ruangnya ya. Ini cuma segini aja, kecewa, katanya gitu. Ya Alhamdulillah Kak, terima kasih doanya supaya kita lebih besar lagi gitu. Lain kali datang lagi ya kalau kita udah besar, gitu aja. Ada lagi yang pembeli pengiriman tanamannya pakai, kan kita bisa pengiriman pakai Gokar atau Gosen ya. Nah kalau yang dikirim tanamannya pakai Gokar udah pasti aman karena di dalam mobil. Kalau yang pakai Gosen biasanya untuk beberapa tanaman. Nah karena ada yang beli juga sudah diperingatkan bahwa kalau pakai Gosen ini tanamannya banyak, kalau rusak resikonya agak besar gitu. Ternyata sampai sana diublek. Yang salah kan bukan kita sebenarnya, itu resiko yang sudah kita informasikan ke pelanggan. Begitu akhirnya apa? Akhirnya pelanggan komplain terus marah-marah gitu. Jadi sebaik apapun kita sudah menjelaskan, sedetail apapun kita sudah memberikan informasi. Orang yang tidak membaca caption, orang yang tidak mau tahu pasti akan terganggu. Kalau ada bahasa orang yang di hati kita, sebaiknya kita balas dengan doa. Berkah pasti ada. Gitu. Nah, dihadapin aja ya dengan baik. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Dina _Senowati. Tadi kalau aku udah jawab pertanyaan ini versinya aku. Nah, sekarang kalau versinya Mami nih, gimana sih cara menstabilkan mood? Kadang biasanya kan bisnis itu naik turun ya. Nah, ada titik jenuhnya, mungkin ada lelah jiwa raga, ya kan udah ngurus bayi, ASI, harus ngurusin komplainan konsumen.
ngurusin karyawan yang sometimes harus kita ajarin berulang-ulang. Gimana nih caranya Mami menstabilkan mood? Pertama, kalau kita benar-benar lagi overload pikiran dan badan, ini dulu kita tarik nafas, istighfar. Satu hal pertama, gitu. Kemudian aku taruh abang dulu ya. Udah naik berapa kilo itu dia tuh? Banyak di berat. Oh, waduh penuh, gak muat. Kameranya gak muat, pipis semua tadi. Gitu. Jadi sebelum kita menstabilkan orang lain, sebelum kita menstabilkan kondisi yang tidak disangka-sangka, kita stabilkan dulu diri kita dulu. Gitu. Jadi saat ada masalah nih, kita kira-kira kita akan marah gitu. Kira-kira kita akan menghancurkan bisnis ini kalau kita atasi sekarang. Kalau kita butuh mundur, mundur aja dulu. Gitu. Kita tenangin hati dulu, tenangin pikiran dulu, mau pergi aja dulu. Gitu. Yang pertama, istighfar, ingat Tuhan, gitu. Bersyukur aja dulu apa yang ada. Setelah itu kita udah tenang, baru kita bisa tenangin orang lain. Kayak misalkan marketing kita lagi dicecer nih sama orang yang nggak mau tahu, nggak mau ngerti, nggak mau kooperatif. Terus dia berkoar-koar di Instagram, dia posting di story-nya dia menjelek-jelekan kita, gitu. Kita tenangin diri kita dulu. Jadi jangan berikan contoh kepanikan kita pada karyawan. Gitu, jangan ditularkan karena kepanikan, kesabaran, terus keberanian itu nular sebenarnya. Jadi kalau kita mau punya tim seperti yang kita inginkan, ya ciptakan tim yang seperti kita inginkan. Manusia pasti ada bosnya, pasti akan ada hilafnya, akan ada salahnya gitu. Jadi sebelum kita edukasi karyawan, kita edukasi dulu diri kita sendiri gitu. Jadi saat kita udah mulai penat dengan pekerjaan, ya sebaiknya kita mundur aja dulu, tenangin hati, tenangin pikiran, baru berpikir jernih. Kalau butuh mandi yang lama, mandi yang lama. Kalau aku mandi yang lama, keramas, mandi yang lama. Karena saat badan pikiran panas, kondisi tubuh dingin tuh enak banget sebenarnya gitu. Setelah itu udah ngaji aja dulu, ya kan, zikir aja dulu gitu deh. Udah itu baru kita hadapin masalah-masalah kita itu. Gitu. Tuh ya, itu tips-tips dari Mami tuh untuk supaya moodnya tetap terjaga. Dari Mbak Ertos do Tangerang berarti harus tebal telinga ya. Tebal telinga, abaikan pandangan ya, sampai sebenarnya nggak boleh tebal telinga juga sama kritikan orang, karena apa? Kritikan orang bisa jadi itu membangun kita juga. Gitu, kayak misalkan aku dulu pakai kantong kresek banyak kan untuk kiriman-kiriman. Dia bilang, ih, kok pakai kantong kresek sih? Itu nggak ini banget buat environment kita gitu, lingkungan kita gitu, nggak sahabat banget. Terus kan aku udah pakai plastik bertahun-tahun ya gitu, dan nobody complain. Terus tuh ada yang komplain kayak gitu, ada yang komplain kayak gitu, terus aku harus bentrokin. Iya, reaksi pertama aku bentrokin, apa sih nih orang gitu di Instagram jelek-jelekin, terus aku harus menyusun kata-kata dong untuk tetap bereaksi tenang gitu. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir bener juga. Jadi sebaiknya kita mengurangi plastik. Dan sekarang aku nggak pakai plastik, minim banget deh. Plastik pasti ada perlu-perlunya. Tapi aku sekarang pakai kertas sepertinya. Jadi aku pakai kertas gitu. Itu fungsinya untuk tidak nabrakin kritikan orang. Tapi kita resapi dulu, kita pikirin dulu. Oke, berarti selalu ambil sisi positifnya dari berbagai kritik dan saran dari orang lain gitu ya Mami ya, mengolah berbagai feedback itu menjadi hal baik aja gitu kan ya. Mungkin juga itu sebenarnya cara Allah untuk menasihati kita kan. Allah juga kan kita bukan nabi ya, nabi aja kalau dikasih dikasih wahyu tuh nggak kuat ya, apalagi kita manusia nih gitu ya. Ketika Allah nasehatin kita ya Allah nasehatin kita dengan wasilah-wasilah dari berbagai orang-orang di sekitar kita, dari berbagai kejadian itulah pada akhirnya Allah mengirim pesan sama kritikan orang sebenarnya gitu. Sebenarnya kritikan orang bisa jadi hal yang membangun buat kita gitu. Makanya kalau ada orang yang julid di dunia ini pasti banyak orang julid. Orang yang hidupnya tidak bahagia itu banyak gitu, yang hidupnya pengen
menghancurkan orang yang bahagia itu banyak gitu. Cuma tergantung gimana kita membentengi diri dan mengambil hikmah. Itu aja tuh Ertos ya. Nah, jadi Itu memang soalnya kalau kita terlihat emosi di komenan orang di Instagram postingan kita, orang akan menilai kita ya emosional gitu kan. Karena aku image-nya di Instagram itu udah personal branding. Jadi apa yang aku tulis, apa yang aku respon di komen Instagram, pasti orang berpikir oh itu pasti aku. Orang kan melihat perusahaan, kalau yang personal branding itu pasti melihat pemiliknya dulu. Ya kan? Jadi kalau bagaimana kamu pengen diperlakukan oleh pelanggan kamu adalah bagaimana kamu memperlakukan pelanggan kamu sebenarnya. Gitu. Ada penjual yang berjual dengan cara yang salihah, sangat yang sangat islami banget gitu ya. Nah, itu biasanya tidak mau menampilkan wajah kayak gitu kan, terus tangannya juga pakai sarung tangan kayak gitu. Itu ada juga penjual tanaman seperti itu. Nah, terus ada juga penjual tanaman ya yang biasa-biasa aja, ada juga penjual tanaman yang julid gitu. Memang caranya semua masing-masing memiliki follower masing-masing gitu, tergantung bagaimana si pemilik ini mencari masa yang dia inginkan. Kalau misalkan pemiliknya julid, ya siap-siap aja pengikutnya julid juga gitu. Kalau misalkan pemiliknya sabar, ya insya Allah akan diberkahi dengan pembelian sabar. Jangan lupa kalau sholat, kalau beribadah minggu, kalau ke pura, kalau sembahyang dengan agama apapun, itu jangan lupa berdoa minta pelanggan yang baik gitu. Kalau aku gitu berdoa minta pelanggan yang baik, doakan karyawan kamu, doakan pelanggan kamu, doakan supplier kamu, karena mereka inilah sebenarnya yang menjadikan kita besar gitu. Jadi berdoa jangan cuma buat diri sendiri, doain orang lain. Doain sepupu udah pernah belum? Doain ponakan udah pernah belum? Doain mbak yang kerja di rumah udah pernah belum? Nah, itu kan mereka yang berada di sistem kehidupan kita. Jadi kalau salah satu dari mereka itu hidupnya kurang bagus, kurang enak, kurang puas, ya kan? Ya gitu deh kehidupan kita jadi nggak berjalan dengan baik. Gitu. Mantap. Jadi tidak hanya mendoakan diri sendiri, tapi juga mendoakan orang-orang di sekitar kita yang juga sebenarnya mereka lah wasilah rezeki buat kita juga ya. Sistem yang ada di hidup kita juga sangat dipengaruhi oleh mereka. Oke. Amin. Nah, ini tadi kan kayak gosip-gosipnya Mami mau mengembangkan bisnisnya nih. Ke arah mana sih sebenarnya? Mau tambah apa? Sebenarnya Aku nanti jangan itu dulu ya. Ada yang lebih penting lagi nih ya. Ada yang lebih penting lagi. Tadi kan kita berkaitan dengan meresignkan suami ya. Pada akhirnya meresignkan suami. Nah, pasti dong. Ketika di awal kan yang namanya apa? Yang namanya bisnis bareng ya, satu bisnis ya. Yang dimana laki-laki itu adalah kepala keluarga, tapi kan kita sebagai perempuan terlanjur kita duluan yang nyemplung di bisnis ini, kan gitu ya. Nah, gimana nih Mami menghadapi apa ya proses, pasti di awal-awal konfliknya jauh lebih besar dibanding sekarang udah bisa menemukan ritmenya nih, gitu kan ya. Tipsnya Mami untuk para tipsnya teman-teman yang sekarang mau menjalani couplepreneur ataupun yang belum lulus nih ya, masih ribut aja itu. Apa tipsnya dari Mami? Sebenarnya kalau nanya tips nggak adil ya kalau dari aku doang sebenarnya. Sebenarnya harus ada dari suamiku juga, karena suamiku nih produser di stasiun TV nasional. Dia sampai sampai mau sayang banget sama istrinya, sampai mau berhenti. Aku sih menyadari ya kalau ego suami itu memang tinggi banget, dan memang aku sangat mengurangi memerintah suami pada awalnya. Jadi awal bulan-bulan pertama memang penuh dengan apa ya, adu mulut sebenarnya, sampai tidur misah. Gitu. Jadi ya sebenarnya kita sama-sama cari celah sih. Sebenarnya sama-sama cari celah gimana
suami nggak tersinggung, istri nggak tersinggung, masing-masing bisa merealisasikan idenya, kemauannya gitu. Karena kan kerja selalu disuruh-suruh sama pasangan kan juga nggak enak. Kalau misalkan di posisi yang berbeda, aku ikut suami juga kan nggak enak juga akunya. Gitu. Jadi intinya kalau ibu-ibu yang mau meresignkan suami, tips pertama, tunjukkan omsetnya. Tips kedua, jangan terlihat susah di depan suami. Ya, tips yang kedua. Nah, tips yang ketiga, bahagialah bersama anak tanpa pakai uang dari suami. Itu 3 tips dari aku. Karena apa? Suami itu kan bukan bawahan kita. Suami itu bukan anak kita. Yang bisa kita perintah, kita ngomel, kita salah, anak tetap ngikut. Kan suami nggak bisa gitu. Jadi 3 hal itu dulu yang ditunjukkan buat ibu-ibu. Kalau buat bapak-bapak ke ibu-ibu aku kurang paham deh ya. Kan itu mindsetnya bapak-bapak ya. Kalau dari mindsetnya ibu-ibu ya seperti itu. Kemudian setelah suami resign, apa yang harus dilakukan? Jangan terlalu banyak memerintah. Gunakan kosakata yang bekerja sama. Nah ya, misalkan bukan hanya tolong, tapi rayuan gombal. Kayak misalkan, ya kita pindahin pot yang ini yuk. Nah, daripada ya pindahin pot yang itu dong, tanamannya ke sini gitu. Orangnya gitu tawa-tawa aja. Nah, kayak gitu. Kayak misalkan, ya kita lihat yuk ke supplier yang di sana gitu. Ya kita yuk. Jadi banyakin yuknya karena suaminya akan lebih seneng saat diajak kerja bareng daripada kerja kenceng. Daripada disuruh ya. Iya gitu. Jadi kerja bareng. Jadi pertama setelah suami mau resign, ikhlas buat resign, dia harus ikhlas juga kalau omsetnya ya memang kan namanya orang dagang nggak selamanya laris, pasti akan ada turun naiknya gitu. Jadi jadikan itu senang sedih bersama. Nah setelah suami resign itu yang harus diperhatikan, menggunakan kosakata jangan diperintah. Kedua, berikan contoh gitu. Jadi saat suami udah kayak misalkan kalau aku nih ya, pangkasinya, tolong pangkasnya itu dong mau dikirim. Kan? Udah, ternyata pangkasinya masih banyak yang kering-kering. Aku bilang, iya, kalau lebih bagus. Awal-awal tersinggung, jadi biarkan suami bekerja dengan caranya dia dulu. Setelah itu baru disempurnakan. Jangan disalahin. Pelajaran aku tuh, jangan disalahin. Kita sempurnakan. Jadi jangan disalahin ya. Jadi kan kalau misalnya kita tidak perbaiki, nanti produk kita sampai ke kartun-kartun yang bagus, kita juga yang kena. Gitu. Nah kalau pro dan kontra ya pasti akan ada aja. Meskipun ini bisnis kita duluan nih ibu-ibu, bapak-bapak juga harus ikhlas. Karena kan bapak-bapak tidak mengerti produknya, tidak mengerti pelanggannya, di mana pelanggannya adalah kebanyakan perempuan. Yang ngerti perempuan adalah perempuan, ya. Sekali lagi, yang mengerti perempuan adalah perempuan. Jadi mau nggak mau perempuan yang harus maju di area marketnya, gitu. Jadi kalau misalkan suamiku berpikir nih, ini bakal laku segitu. Menurut aku enggak, itu jangan, karena perempuan itu berpikirnya nanti ada uang buat di dapur, nanti ada uang buat setelah liburan, meskipun liburan misalkan masih sebulan 2 bulan lagi, gitu. Begitu deh gitu. Jadi bapak jangan egois, jangan jadi tukang perintah gitu. Di situ nggak bisa pengalaman orang bisa jadi pelajaran, tapi tiap rumah tangga berbeda-beda. Istrinya beda, suaminya beda gitu. Suami aku belum tentu bisa seperti kamu, suami kamu belum tentu bisa seperti aku, ya kan? Gitu. Jadi yang harus dipahami adalah suami kita tidak seperti orang lain. Meskipun suami kita tidak seganteng Miran, gitu, tapi di hatiku dia tetap seperti Miran. Yang nonton drama Turki masih ngerti. Aku nggak ngerti ya. Aku nggak ngerti. Aku punya banyak waktu sekarang buat nonton sinetron, tapi yang Turki aja sukanya. Gitu deh. Kamu mau lihat-lihat toko aku nggak? Tokonya kecil, omsetnya besar.
Asik, lihat dong, lihat dong. Nah, itu Boleh. kan berapa lama? Boleh lah 5 menit ya, karena aku ada jadwal meeting Oke, sama kementerian. oke ya, aku liatin ya. Nih, buat ibu-ibu, aku coba dulu nih. Buat Nah, ibu-ibu yang mau buka usaha, eh, nggak usah khawatir kantor kecil. Nih, aku kantor kayak gini. bisnis yang Tuh. diawali dengan 300.000 rupiah, teman-teman. Masya Allah. Ini kantor aku nih, yang aku sebut kantor. Kecil, kantornya kecil. Jangan lihat kantornya, dirasakan aja omsetnya. Ya, nih aku putar ya. Wah, itu udah pada Ini, laku ya, udah pada kosong. iya, ini tempat misahin tanaman kalau udah dipesan. Terus ini tempat packingnya. Tuh. Jadi kalau mau mulai usaha jangan nunggu punya duit puluhan juta atau banyak, mulai aja sekarang. Yang ini aku jual 2 jutaan nih. Yang itu tuh aku belum punya, Mami. Mana? Sini. Beli. Nih ya. Beli tuh kata Neng. Tunggu dikasih neng ah. Nunggu dikasih Neng. Neng komisinya gede kemarin. Jadi kita Tunggu di sini dikasih sama dapat neng. kita komisi juga selain ada gaji, marketingnya juga dapat komisi. Bukan cuma marketing sih, yang bagian gotong-gotong, yang bagian kepotin tanaman juga dapat komisi juga. Jadi kita di sini gotong royong kerjasama. Semakin banyak tanaman yang dijual, komisinya yang didapat semakin besar gitu. Jadi Semuanya ada kebagian bonus. komisi. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke. Ini aku dari belanja cuma 30 pot, 20 pot. Sekarang aku kalau belanja sekali datang itu bisa ratusan pot. Masya Allah. Itu. Ya tempatnya kecil segini aja. Itu berarti anak-anak udah nggak ada ya? Oh, lagi diamankan Anak, sama ayah ya. ya ada ayah. Nah, Ada kalau mami ayahnya. kalau ke supplier atau restock tuh setiap berapa lama? Tergantung. Waktu pandemi bisa 2 hari sekali. Waktu Hmm, pandemi kan bulan bisa sampai 4.000 pot lebih lakunya. Masya Allah. Gitu. Ya, alhamdulillah gitu. Jangan lupa guys, semakin banyak yang kita dapat, semakin banyak juga sedekahnya. Gitu itu alhamdulillah bisa sampai segitu. Nah, sekarang trennya bukan orang datang lagi ke toko. Aku kan sempat posting ya foto video orang-orang yang datang ke me time, tempatnya kecil tapi yang datang mobil-mobil mewah gitu. Terus dari orang-orang jauh. Ini tempatnya di Pamulang, Tangerang Selatan. Yang datang itu bisa dari Sunter, dari Pantai Indah Kapuk, dari Bogor, dari Ciamis, dari mana-mana gitu. Alhamdulillah gitu. Aku rasa bukan karena hanya karena harga orang tuh nyari sampai ke sini, tapi karena pengen ketemu aku, minta foto gitu. Terus ada yang minta juga untuk share tipsnya, tips bisnisnya, karena banyak ibu-ibu rumah tangga yang di rumah tuh tanamannya banyak banget dan pengen diuangkan gitu. Ada juga yang jual ke aku kayak gitu. Gini deh jadi hutan. Nah, kendalanya untuk ngikutin egonya suami, enaknya kan punya kantor tuh di rumah ya. Tapi suamiku nggak mau. Suamiku maunya kantor dan rumah itu misah gitu. Bisa. Jadi ya ini kan, maunya gitu. Nih ini udah dikunci Supaya tetap tuh. punya privacy, Mami. Pengen tetap punya bener-bener privacy ya. Nih aku liatin depan tokoku ya. Toko aku tuh terbuka banget kayak gini. Jadi pengen ini, pengen dikasih renov dikit untuk nutupin tuh ini. Ya gitu aja nih, pokoknya pasti kalau yang lihat dan follow Me Time Factory pasti udah tahu awal mulanya kayak gini.
gitu. Jadi Seger ya. buat yang mau buka usaha, yang nungguin duitnya ada banget berjuta-juta, nggak usah, mulai aja dari teras rumah. Mulai aja dari teras rumah, mulai aja kamu punya uang 100.000, mulai aja 100.000. Kalau kamu marketing yang biasa istilahnya kasarnya caloin aja dulu. Kan ada sistem dropship, ada segala macam ya. Itu reseller, jualin aja itu cara kayak gitu gitu. Itu cara kamu dapetin modal. Jadi jangan nunggu modal, tapi cari modal. Oke. Gitu. Jadi memutar dari modal yang ada, kemudian nanti dibesarkan, itu diputar lagi jadi modal. Ketika baru mau merintis bisnis, ya hemat, jangan semua penghasilannya dimakan ya, Mami. Sehingga nanti nggak gede-gede tabungan modalnya. Oke, Ya, Masya Allah. Semangat nih teman-teman nih, sudah terbukti ya. Mami ini resign, akhirnya Allah ganti rezekinya lebih banyak. Kemudian Mami ini meresignkan suami dan alhamdulillah izin Allah sekarang bisnisnya jauh lebih pesat karena memang dua kepala nih sekarang yang ngurusin. Dan sekarang Mami juga udah punya rekrut karyawan juga. Jadi teman-teman kalau bisnisnya mau besar, ya memang nggak bisa ya, cuma dua tangan kita aja. Kan kita juga terbatas ya teman-teman ya. Harus ngurusin anak, harus ngurusin rumah dan sebagainya. Dan Mami ini juga nggak ada pembantu loh, nggak ada pembantu, nggak ada pengasuh. Semuanya ngerjain bareng-bareng sama suami gitu. Jadi memang goalnya adalah sebenarnya kita tuh pengen kita kembali lagi kepada fitrahnya bahwa kita ngurusin keluarga. Nah, makanya si bisnisnya ini yang harus kita delegasikan ke karyawan. Jadi jangan ragu untuk rekrut karyawan ya, Mami ya. ya, Kan banyak yang bingung gini, Mami, apa? Oh, nanti kalau aku punya karyawan gajinya gimana gitu ya. Padahal sebenarnya dengan adanya karyawan, pemasaran kita jadi makin optimal, pelayanan kita juga makin optimal, akhirnya omsetnya naik kan gitu ya, Mami ya. ya, betul. Oh, gitu ya. Oke, teman-teman, siap mau mulai bisnis dengan modal berapapun. Yang kedua, semangat, harus yakin bahwa rezeki itu bukan dari kantor, tapi dari Allah. Dari rumah pun ternyata bisa kok menghasilkan. Teman-teman yang merasa pendidikannya, bukan sarjana, banyak kok alumni-alumni SBO tuh, Mami, yang hanya lulusan SD, dia jadi brand owner, hanya lulusan SMP, dia udah bisa punya bisnis besar. Jadi, bisnis itu sebenarnya kembali lagi dimulai dari nol ya, Mami ya. Mami aja sasa Inggris bisnisnya tanaman, bukan lulusan biologi gitu ya. Jadi masalah pendidikan itu jangan terlalu dipusingin. Jadi yang dipusingin adalah sekarang kita mau belajar atau enggak gitu. Nah, yang ketiga, berdoa terus, minta sama Allah untuk bisa couple-planner. Nanti kalau couple-planner sama-sama waktunya udah fleksibel, jadi gantian ngurus anak, sama-sama ngerjain rumah gitu kan ya. Dan nanti kembali lagi kepada impiannya bahwa istri kembali lagi kepada fitrahnya full ngurusin anak sama rumah gitu. Terus semangat belajar dan jangan lupa tadi tipsnya tuh, makin banyak omsetnya harus makin banyak sedekahnya. Gitu Mami ya? Ya, betul. Alhamdulillah. Boleh Mami, ada lagi yang mau disampaikan nih buat teman-teman nyemangatin para mami-mami yang di rumah yang lagi galau? Nah, kan. Pesan terakhir mungkin. Oke, buat para ukti, para perempuan di rumah, kalau mau mulai usaha, bismillah aja, gitu. Memang kita tidak bisa, kitanya nggak bisa, apa ya, nggak bisa hanya mengandalkan doa aja sih, gitu. Tidak bisa hanya mengandalkan doa aja kalau mau usaha. Kita juga harus mengandalkan suami kita, gitu. Jadi berdoa bersama, bekerja bersama. Gitu. Jangan nunggu modal banyak. Kalau misalkan modalnya baru sedikit, mulai aja dulu dengan yang sedikit. Karena yang besar tidak akan terjadi kalau yang sedikit nggak dimulai. Gitu. Dulu aku tuh, kamu kan mulai bisnis duluan ya. Kalau aku kan belakangan gitu, karena aku nunggu modal. Ternyata modal saat dikumpulin, pakai lagi. Akhirnya nggak ada namanya modal. Gitu. Jadi modal memang harus dipisahkan. Under 500.000 it's okay gitu. Mulai aja dari teras rumah. Belum punya toko, belum punya ruko, mulai dari rumah gitu. Bapak, jangan sungkan untuk ngejemur baju, jangan sungkan untuk nyuci piring, jangan sungkan untuk nolongin anak ya, jangan sungkan untuk nyapu ngepel. Karena tugas istri itu sebenarnya bukan ngurusin rumah, tapi ngurusin suami.
Gitu. Jadi suaminya yang ngurusin rumah, istrinya ngurusin suami ya. Asik. Semoga semua bapak-bapak mendengar ya. Nanti mention ya, mention para suami. Rasulullah juga membantu membereskan rumah ya, Masya Allah. Oke Mami, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sahabat-sahabat Me Time yang udah nonton bareng. Terima kasih juga nih teman-teman Makmuri akhirnya kenal ya. Ternyata akhirnya terungkap lah ya. Kenapa wajahnya mirip? Ternyata kami adik kakak pemirsa ya. Terima kasih teman-teman, sehat semuanya. Dan Mami, salam ke anak-anak, salam ke Bang Iman ya, sehat semuanya. Oke, ditunggu kiriman pohon-pohonnya ke rumah aku ya, tolong ya. Segera kirim tanamannya ke rumah aku yang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.